Shalom sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam renungan dan doa pagi di Bijaksana Channel. Sebelum memulai renungan ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap Engkau, mengucap syukur atas hari yang baru, serta nafas kehidupan yang masih kami rasakan pagi hari ini. Terima kasih kami telah diberikan istirahat tidur yang cukup, yang tentunya berguna bagi jiwa raga kami. Ya Bapa, hari ini kami akan menjalani aktivitas dengan penuh sukacitamu, dalam kebenaran-Mu dan dalam kekuatan-Mu. Dan kami yakin bahwa semua perkara dapat kami tanggung karena Engkau menyertai kami. Curahkanlah berkat-Mu bagi kami, agar ketika kami kekurangan, kami tidak mempermalukan-Mu dengan mencuri apa yang bukan menjadi hak kami. Dan ketika kami berkelebihan, kami tidak menjadi sombong dan menyangkal kebaikan-Mu. Saat ini kami akan merenungkan berkat firman-Mu. Berilah kami hikmat agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa pagi yang kami hantarkan kepadamu, Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita hari ini adalah 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Demikian tertulis, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Kalau kita perhatikan saat-saat ini, banyak ajaran yang tidak berlandaskan pada Alkitab secara benar yang sedang dipromosikan besar-besaran, yang sangat bertentangan dengan kebenaran Injil. Nabi-nabi palsu sebagai pengajar tersebut dipercayai oleh banyak orang sebagai wakil Tuhan. Apalagi kalau mereka bersaksi bahwa mereka memiliki kedekatan khusus dengan Tuhan, maka banyak jemaat yang tidak pernah belajar Injil dengan benar percaya saja sepenuhnya dan mereka telah tertipu. Ciri dari nabi palsu tersebut diantaranya adalah tidak sungguh-sungguh membedah Alkitab untuk dipahami isinya, guna pembaharuan pikiran untuk mengerti kehendak Allah. Mereka juga biasanya senang menjadi orang yang dikultuskan, tentu dengan kesaksian-kesaksian bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Khotbah mereka membicarakan kemakmuran dan berkat jasmani. Pelayanan mereka diarahkan untuk penyelesaian pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau mereka berbicara mengenai surga, mereka mengesankan bahwa ke surga itu mudah, seakan-akan mereka bisa membantu orang untuk bisa masuk surga. Pengajaran seperti itu akan membuat seseorang tidak pernah bisa memikirkan kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan di kerajaan surga. Tetapi nabi-nabi palsu tersebut berhasil mengesankan bahwa jemaat sudah menjadi umat kesayangan Tuhan yang akan menikmati kelimpahan berkat jasmani selama di dunia, dan kalau nanti mereka mati, akan pasti dengan mudah masuk surga. Padahal kekristenan tidak sederhana seperti itu. Mengikut Tuhan Yesus adalah jalan yang sukar, sebab untuk diselamatkan seseorang harus berjuang memasuki jalan yang sesak. Untuk bisa masuk kerajaan sorga,
seseorang harus dicap dengan kebenaran Tuhan. Dalam hal ini, jelas sekali betapa sukarnya mengubah cap dalam hati nurani yang sudah terlanjur tergoresi oleh cara hidup oleh nenek moyang dan manusia di sekitarnya. Cap yang digoreskan oleh nenek moyang adalah suatu kehidupan wajar yang dimiliki hampir semua manusia di dunia. Semakin hari, cap itu semakin dalam sampai tidak bisa dihapus lagi. Cap atau tanda inilah yang menunjukkan siapakah majikan yang memilikinya, apakah iblis atau Tuhan. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka belum memiliki tanda sebagai orang yang dimiliki oleh Tuhan. Mereka masih dimiliki diri sendiri. Dengan demikian, maka iblislah yang memiliki diri mereka. Sampai level tertentu, mereka tidak akan pernah bisa dimiliki oleh Tuhan karena terlalu dalam guratan yang menggores hati nuraninya. Goresan itu adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Untuk bisa keluar dari keadaan yang membahayakan ini, seseorang harus mendengar kebenaran firman Tuhan yang murni. Sudah mendengar firman Tuhan yang murni saja, belum tentu seseorang dengan mudah dapat berubah, apalagi kalau tidak mendengar kebenaran firman Tuhan yang murni. Kalau seseorang selalu menerima kebenaran firman Tuhan yang murni dan memberi diri untuk terus berubah, maka hati nuraninya akan dicap oleh Tuhan dengan kebenaran tersebut. Dalam hal ini, kebenaran Tuhan seperti besi panas yang mencap sebagai tanda bahwa diri seseorang adalah milik Tuhan. Orang yang dicap dengan kebenaran firman Tuhan ini, ekspresi kehidupannya adalah ekspresi kehidupan anak Allah yang makin tajam dan kuat. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan hari ini. Harapan saya, pandangan-pandangan hidup kita adalah pandangan hidup anak Allah yang berpusat pada Tuhan dan kerajaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, sebab Engkau layak menerima segala pujian dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menerima kebenaran firman Tuhan dan memberi diri untuk terus berubah, sehingga kami memiliki tanda oleh Tuhan bahwa diri kami adalah milik Tuhan, dan ekspresi kehidupan kami adalah ekspresi kehidupan anak Allah. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan bersekolah dan bekerja. Kiranya Engkau memberkati apa yang kami rencanakan dan lakukan hari ini, sehingga memberi kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Berkati Indonesia, negeri kami tercinta, damai sejahtera-Mu turun di Indonesia, dan api kemuliaan-Mu ada di Indonesia. Berkati juga para hamba Tuhan dan gereja-Mu yang ada di Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.